Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Ora iso kegambar barang wujud apa awakmu kabeh iso ngeliat aku. Laskar Naga Putih, keluarlah semua. Sahabat Syiar yang berbahagia, Lampis Ireng yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tak lepas dari perhatian kami. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Diyakini sosok Eyang Semar atau dengan sebutan Eyang Ismoyo menjadi simbol utama di tempat tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka kami kedatangan Sang Hyang Asta Wikataboma untuk yang kedua kalinya. Pertempuran itu sudah dimulai, Atoila. Air toba ini berubah warna dengan pertempuran yang terjadi. Pangeran Ismoyo pun hadir dengan membawa pesan singkat penuh makna. Ojo nyembah marang aku. Nyembah oleh pangeranmu. Begitu juga dengan Naga Putih yang prihatin dengan situasi yang terjadi. Inilah awal mula pertumpahan di bangsa kami mulai. Belum lagi sosok makhluk yang mengaku sebagai penguasa hadir dan berkomunikasi dengan kami. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetapi Syiar Dalam Gelap. Situasi Toma sudah sangat berbahaya bagi kami. Mendesak. Sangat mendesak. Beberapa panglimaku terluka. Memang menurut Anda apa perbedaan antara abangan dengan santri? Oh ya, awakmu lan teriak-teriakmu itu kaum santri. Apa itu kaum santri? Sing negeske Islam kang kapah kenapangan. Yang dua di depan situ. Anda takut sama dia? Wah, cemen Anda. Kelampis kuinan foto karo wit-witan jaman dhisik sing diarani kelampis ireng. Wiwit kelampis sing duweni ri rupane ireng. Kurang mati kios dia. Ah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat siar dimanapun kalian berada, alhamdulillah akhirnya tiba saatnya kita melakukan mediumisasi. Setelah tadi sore kita menjelang malam sebenarnya ya, kita melakukan wawancara dengan juru pelihara. Banyak sekali informasi yang didapatkan ya, Masya Allah. Kita sebagai umat Islam hakikatnya tetap harus berpegang teguh kepada ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan, dan juga Al-Quran sebagai pedoman jalan hidup kita. Masya Allah, di samping saya udah ada Kang Acep nih. Kang Acep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Acep nih, Masya Allah ya, tadi kita wawancara ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Kang Acep kan tadi sempat dialog juga tuh sama Pak Juru Pelihara. Itu tanggapannya gimana nih Kang Acep? Masya Allah, alhamdulillah sih Kang Di. Yang pertama mungkin kita menambah wawasan ya. Nah, wawasan memang wawasan baru yang memang dari sumbernya langsung gitu. Dan memang itu menjadi salah satu referensi lah gitu, bahwa hasanah sejarah tentang Eyang Ismoyo ini ternyata berbagai versi. betul sekali. Namun yang kita harus tetap pertahankan gitu, karena kita berada di alam dunia lah gitu ya, atau di bangsa manusia ini harus memiliki bukti-bukti otentik Betul sekali. yang memang mendukung dari pemaparan itu gitu. Dan mudah-mudahan di liputan kita di SDG ini memberikan satu hasanah ilmu juga gitu. Yang memang wawancara terhadap makhluk-makhluk yang memang insya Allah yang berasal dari tempat tadi kita wawancara gitu. Mudah-mudahan ada makhluk yang memang mau menjelaskan, dan mudah-mudahan juga ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga sahabat siar ya, apapun informasi yang didapat nanti dari makhluk gaib ya, jadikan sebuah informasi sebagai bahan motivasi kita. Bahan motivasi kita untuk terus menggali, baik itu sejarah, baik itu pengetahuan-pengetahuan tentang satu tempat ataupun mitos, sehingga kita menjadi seorang muslim yang kritis ya, tidak semena-mena menelan bulat-bulat atau mentah-mentah informasi yang datang ke kita. Harus difilter, kita harus saring. Saringannya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya kita nih kalau nggak nanya ke guru nih Kang Acep. Betul kali. Kita minta tanggapan dari Pak Ustadz. Kita minta tanggapan dari mengenai tempat Kelampis Ireng ini dan sosok tokoh Eyang Ismoyo ini. Ismoyo itu, Masya Allah. Versi dari Pak Ustadz. Apakah Ismoyo yang di Kelampis Ireng sama dengan Ismoyo yang di SDG? Iya. Nah, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu nih. Kita tanya langsung ya ke Pak Ustadz. Karena kita udah mau liputan ya di dalam ini kita, dan sekalian melakukan mediumisasi. Karena kalau di lokasi Kelampis Ireng sendiri tidak memungkinkan serta yang banyak ya kan? Ya, betul. Mungkin ada yang nanyain juga, kok nggak di lokasi liputan gitu ya? Karena lokasinya kurang luas, karena banyak sekali antusias datang. Oke sahabat, langsung aja yuk kita ketemu Pak Ustadz. Bismillah. Masuk Ya Kang Acep. Wih, Masya Allah. Bisa buka sendiri. Masya Allah. Hemat Ada kali. remote-nya nih. Bisa buka sendiri. Assalamualaikum. Oke, pamit dulu, pamit. Pamit. Alhamdulillah, ini lokasi mediumisasi kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Siap untuk mediumisasi, Ustaz? Iya, betul. Ini lokasi Alhamdulillah. medium ya. Lokasi medium, Ustaz. Enak nih kalau pakai apa? Matras. Puzzle. Lebih safety. Oke, Di. Oke, Pak Ustadz, tadi Ane sama Kang Acep sempat wawancara nih Pak Ustadz, tadi sama Bapak Juru Pelihara lah. Juru pelihara, Jupel. Masya Allah. Cuma sebenarnya yang ingin kita tahu ini Pak Ustadz, ada hubungannya nggak sih Ismoyo, yang Ismoyo yang ada di Kelampis Ireng dengan Pangeran Ismoyo yang ada di SDG? Nah, kita tanyain. Oh gitu Pak Ustadz? Ininya dia Langsung aja tanya langsung, Pak Ustadz? dia kita datang ke sini undangan dia. Masya Allah.
beberapa kali kita dilarang, jangan Tahan dulu begitu. Iya benar Ustaz. Ya kita tanyain nanti sama Ismoyo. Langsung kita Datang nggak kira-kira dia? Biasanya Ki Jarot yang Juru undang. Kemudian kalau malam ini kira-kira apa yang mau kita gali nih Ustaz? Semua terkait dengan Kelampis Ireng ya. Karena Kelampis Ireng ini mitos di tengah masyarakat itu luar biasa. Yang menjadi padepokan, pertapaan, bahkan juga dijadikan sebagai sandaran untuk terkabulnya semua hajat. Apalagi tengah masyarakat juga dikenal bisa memberikan harta kekayaan, ya seperti itu. Jadi di mitos di masyarakat itu beredar luar biasa, dan kita pengen tahu sih kenapa sih dinamakan Kelampis Ireng, terutama makhluk-makhluk yang ada di sekitar Kelampis Ireng lah, di wilayah Kelampis Ireng. Ya untuk meluruskan, dan juga kita pengen tahu nih versi sana seperti apa, sehingga kita bisa mengambil narik satu kesimpulan dan pelajarannya itu. Inilah pengakuan dari mereka seperti itu. Yang kita juga selalu ajarkan, pengakuan mereka itu bukan standar kebenaran kita. Betul sekali Ustaz. Masya Allah. Kang Acep, ada pertanyaan apa Kang Acep? Ada Ustaz. Mungkin sedikit tentang tokoh Eyang Ismoyo ini memang menarik perhatian. Betul sekali. Yang memang tadi juga wawancara itu disandarkan juga sebagai Eyang Semar gitu. Eyang Semar. Itu Dan ini udah menjadi satu keyakinan ya, Pulau Jawa secara keseluruhan, Pulau Bali, terutama wilayah inilah seperti itu. Karena tentang Ismoyo Jati, Ismoyo itu di Banten juga dikenal, yang Tumaritis dikenal, pokok yang disandarkan kepada sosok Semar itu sendiri. Bahkan ada tanah Jawa Tengah ini khususnya ada yang memiliki agemannya itu kepada tokoh Semar itu sendiri. Kita mengenal adanya ajaran Sabto Darmo, ajaran Semar seperti itu menarik. Dan akhirnya orang banyak yang menyandarkan semuanya itu kepada tokoh tersebut dengan penilaian-penilaian secara pribadi lah. Bahkan nggak sedikit juga yang mengaku sebagai titisan. Iya, titisan Semar. Itu ada tuh di Jogja tuh. Ada sesuatu yang mengaku saya ini titisan dari Eyang Semar. Masya Allah. Iya. Padahal Eyang Semar makhluk jin. Makhluk jin seperti itu. Iya. Masya Allah. Dan ini juga cukup luar biasa Masya Allah, didatangi banyak korwil Ustaz. Banyak korwil, ada korwil Solo datang, Ngapak datang, Jogja, Banyuwangi tuh, Blambangan datang, terus Jogja juga datang. Wah banyak sekali. Alhamdulillah support yang diberikan oleh anggota SSDG. Sebenarnya sahabat-sahabat juga kalau mau nonton kita nggak pernah membatasi, ya. Dimanapun ada kegiatan kita itu mau nonton silahkan, yang penting ngikuti aturan yang diberlakukan dalam liputan kita. Karena ada beberapa aturan. Kalau nggak ada aturannya hancur berantakan. Jadi kita ada beberapa aturan seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan juga hasil dari liputan kita pada malam hari ini cukup untuk mengokohkan iman kita tentang dimensi gaib. Masya Allah. Ya, biar kita nggak salah dalam menilai, sehingga kita terjerumus ke dalam jurang mistik seperti itu, yang hakikatnya bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Seperti itu. Oke, Ustaz. Kayaknya langsung kita aja langsung aja deh. malam ini, Ustaz. Udara juga gerah, tadi mau banyak angin ya? Iya, sekarang udah nggak ada. Sekarang nggak ada angin. Oke. Mudah-mudahan sudah mulai diam. Insya Allah. Memang lokasinya kita di base camp Ustaz ya. Base camp. Jarak ke Kelampis Ireng sendiri itu sekitar 10 menit lah. Enggak, 5 menit. 5 menit ya? 5 Iya, menit. benar. Tadi pulangnya cepet banget ya, Mas. Iya, 5 menit doang, Masya Allah. Di posisinya itu sebelah kiri kita, ini Kelampis Ireng. Jadi energinya emang paling berat ini, paling kuat dibanding di sekitaran gitu. Ke arah sana. Berarti pintunya di sebelah sini, bukan? Iya, kita arahnya sini nih, nanti ini buat ke Kelampis Ireng. Seperti itu. Siap, kira-kira mediator pertama siapa nih, Pak Ustaz? Mediator pertama. Ini butuh informasi ini terkait liputan kita sebelum di Kelampis nih, yang di Semarang tuh. Aki, Pak Ustaz. Aki, apa sih yang sebenarnya dilakukan gitu, padahal kan disuruh tangkep tuh, tapi nggak ditangkep. Kata Pak Ustaz, ketiduran. Tiduran. Kenapa bisa ketiduran? Oke. Dan juga nggak lupa nih kita ngucapin terima kasih ya. Masya Allah. Kepada SSDG Korwil Surabaya Raya Wani, Masya Allah, yang sudah memprakarsai liputan pada malam hari ini. Iya. Semoga semua jerih payah Pak Ustaz ya, perjuangannya dari
tenaga, pikiran, materi, waktu, masya Allah, Allah balas sebagai ibadah, sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa namanya kepanitiaan ya. Kepanitiaan SSD Korwil Madiun, Korwil Magetan itu luar biasa itu. Luar biasa, masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Pak Ustaz, kita langsung aja. langsung aja. Oke lah sahabat siar, kita akan langsung saja dengan mediator kita yang pertama, Sadi Pamungkas. Mudah-mudahan ada informasi ya dari komunikasi yang kita akan coba bangun. Nanti Kang Acep ya nginin apa namanya Bang Sadi seperti itu. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Mana? Aduh sini kayaknya. Tangan itu panas banget. Ada? Enggak. Bismillah. Allah, masa di mediumnya Ki? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Bismillah. Siap Bang. Bismillah. Bismillah. Oke, Jarod di video ini. Bismillah. Allah Rasul.
Assalamu ala man ittaba'al huda. Maka sudah bisa mulai berdialog. Di mana Atoila? Masya Allah. Dengan siapa saya berhadapan? Boleh saya tahu nama Anda? Astawikataboma. Astawikataboma, Masya Allah. Kalau nggak salah Anda hadir pada saat kita liputan di Suko, betul? Iya. Masya Allah. Bagaimana kabar Anda? Seperti yang Anda lihat. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin disampaikan atau dibicarakan dengan Syekh Athaillah sehingga Anda datang dari kediaman Anda kemari? Saya dipinta oleh Kraga Jaya Kusuma Gajendra Masya Allah. untuk menemui Athaillah. Masya Allah. Kalau boleh tahu dalam rangka apa? Saya tidak bisa lama. Oh, Masya Allah. Baiklah, nanti saya akan sampaikan kepada Syekh Athaillah. Sebentar. Oke, Kang Acep. Ada yang nyari. Ya, Mas. Assalamu ala man ittaba'al huda. Akhirnya kita berjumpa kembali. Berjumpa kembali setelah sekian purnama. Terakhir di Candi Sukuh Anda hadir. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Saya dipinta oleh Kraga Jaya Kusuma Gajendra untuk menemui Anda. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi, kami kehilangan Pangeran Lodaya. Dan itu satu persoalan yang besar bagi kami. Tidak mungkin Lalaroga Kusuma Diraga dengan mudah menghilang. Betul sekali. Ada upaya-upaya yang tersembunyi dan sangat halus ingin menguasai Lalaroga. Karena sebelumnya Lalaroga sempat hilang kendali di bawah pengaruh dari ajian Naga Merah. Lalu di mana hilangnya? Informasi terakhir menunjukkan bahwasannya Lalaroga ada di Pulau Swarna Dwipa, tepatnya di wilayah Tapanauli. Toba. Betul sekali. Apakah ini ada kaitannya dengan Dewan Para Naga? Mungkin. Bisa dipastikan. Karena Naga Abang itu tidak sendirian. Dia bersama Naga Biru, Naga Kuning, dan juga Naga Ungu. Lalu siapa yang bisa menangkap Lalaroga Kusuma Diraga menurut informasi yang Anda terima? Saya sendiri belum bisa memastikan. Yang jelas ada sebuah skenario besar yang dipimpin oleh Sapu Geni
Sapu Geni. Sapu Geni. Dia mengaku sebagai pemimpin dari penyerangan tersebut. Panglima dari Nogo Segoro Kidul. Betul sekali. Saya tidak yakin kalau Sapu Geni yang menangkap Lalaroga Kusuma-Diraga. Betul. Karena dengan sangat mudah Lalaroga mampu untuk mengalahkan Sapu Geni. Pasti ada satu tujuan yang sedang disiapkan. Lalu untuk apa saya menemui Anda, Atoila? Saya mendengar informasi bahwasanya Anda mempunyai akses untuk ke Naga Merah. Bukankah dia itu kawan karib Anda dahulu kala? Bersama Naga Perak. Tapi itu dulu, sebelum terjadinya luka yang membekas di hati saya. Tapi apakah memungkinkan kalau semua kemelut yang ada memang disiasati oleh Naga Merah? Iye Putu Naga Putih. Jika berkenan, temuilah Atoila. Selepas ini, kita berdua berangkat untuk menemui Naga Merah. Apa yang diceritakan Atoila kepada saya bahwa Lalaroga Kusuma-Diraga ada di tangannya. Baiklah, Atoila. Saya udah hadir berjumpa dengan Anda. Saya tunggu kehadiran Anda di istana. Insya Allah. Apakah berlokasi di Gunung Pucung? Dari mana Anda bisa tahu? Anda menyaksikan kelebihan saya. Padahal dia ngomong. Baiklah, insya Allah saya akan atur waktu untuk menjumpai Anda di keraton. Dan mudah-mudahan Anda telah siap dengan informasi yang diberikan kepada kami. Saya hanya mengkhawatirkan pasukan Maung bergerak menuju Suwarna Dwipa, sehingga pertumpahan darah yang lebih besar akan terjadi. Siapa yang Anda tugaskan untuk melihat tempat itu? Maung Biru, anak dari para Meswara. Anda pasti mengenal bapak aja itu, karena tokoh di Suwarna Dwipa di masa silam.
pasti dia akan bertindak melebihi batas. Akan menyerang terlebih dahulu. Maksud Anda Maung Biru? Dia sudah tidak seperti dulu. Tidak mungkin, Atoila. Karakteristiknya mereka, sifatnya Maung Biru tidak akan pernah bisa berubah. Jika memang kebenaran yang harus ditunjukkan dan untuk membasmi yang jahat, sudah pasti mereka akan membuat pertarungan itu. Wah. Tapi saya percaya dengan Maung Biru. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diamanahkan. Pertempuran itu sudah dimulai, Atoila. Dari 2 minggu lalu. Sudah dimulai. Buktinya, air Toba ini berubah warna dengan pertempuran yang terjadi. Baiklah, Atoila. Setelah ini, Anda dapat bicara dengan Iye Putu Naga Putih. Andai 6 Sang Hyang bisa hadir bersama, itu lebih baik. Sangat sulit mengumpulkan mereka. Apalagi beberapa di antara mereka keberadaannya sudah tidak diketahui. Baiklah, Atoila. Kami akan coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Anda telah hadir. Anda menerima pesan.
apakah betul berita itu? Betul sekali. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Di saat kami mengadakan kegiatan di Gunung Karang, wilayah Banten. Kisah awalnya seperti apa itu, Ila? Semua berawal dari kesalahpahaman antara murid saya, Didi Wahyudi, dengan Lala Roga. Murid saya ingin meng-cross-check apa betul telah datang utusan dari Laut Segitiga Bermuda kepada Lala Roga. Namun ditanggapi berbeda. Sehingga kami mencurigai ada sesuatu yang berbeda yang ada dalam diri Lala Roga. Kami pun menyelidiki melalui Rahyang Jayawisesa untuk menyelidiki di pertapaannya di Gunung Cermai. Ternyata betul Lala Roga menyadari ada sesuatu yang berbeda dan dia ingin berusaha mengobati, namun kekuatan itu semakin merasukinya. Sehingga kami pancing untuk keluar dan berjumpalah kami di Gunung Karang. Namun sebelum itu saya kedatangan tamu dari Gunung Perak, guru dari Lala Roga, Wagradiraksa Kusuma Diraga. Dan beliau menitipkan satu pusaka yang akan mampu menyadarkan dan mengembalikan keadaan Lala Roga. Akhirnya pusaka itu pun mampu saya tanam dalam diri Lala Roga, sehingga dia tersadarkan dan ingin pergi ke Gunung Perak. Dalam perjalanan, tragedi itu terjadi. Dan terakhir, kami merasakan dari kuku Lala Roga sebagai satu tanda keberadaan beliau sedang tidak baik-baik saja. Satu tempat yang kami curigai adalah Danau Toba. Sebenarnya semua sangat terkait dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Naga Merah sebelum kejadian itu terjadi. Apalagi pernah datang utusan kepada kami yang mengatasnamakan sosok makhluk yang bernama Sapu Geni, yang mana beliau diperintahkan oleh Naga Merah untuk melakukan siasat tersebut. Anda mengenal Sapu Geni? Pengkhianat dari Gunung Merapi. Sapu Geni. Sapu Geni. Pasti sudah bekerja sama dengan Sapu Segoro. Sapu Segoro. Mungkin inilah awal mula pertumpahan di bangsa kami dimulai. Saya rasa dugaan Anda salah. Kami akan melakukan sekuat tenaga kami agar pertumpahan darah itu tidak terjadi. Oleh sebab itu, saya secara pribadi sedang menyusun rencana untuk melakukan pertemuan dengan Ratu Kidul di Gunung Padang dalam waktu dekat ini. Biar saya selesaikan secara pribadi.
agar kemelut ini segera berakhir dan tidak melebar kemana-mana. Laskar Naga Putih, keluarlah semua. Ini sudah bukan main-main. Izinkan kami bertindak, Atoilah. Tindakan apa yang akan Anda ambil? Ingat, musuh kita semua bersatu. Naga merah dengan naga ungu dan naga biru. Kalau kita tidak bersatu, kita ada dalam posisi yang lemah. Kami akan merapat ke ujung kulon untuk menemui Hasim Bada. Itu langkah yang terbaik. Saya akan membawa pasukan. Pergilah ke ujung kulon. Ingat, kemenangan hanya dapat dicapai dengan persatuan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kami pun ingin membantu Pangeran Lodaya. Semua ingin membantu. Kita harus punya strategi yang baik. Baiklah, Atoilah. Karena ini permintaan Anda. Dan akan saya sampaikan kepada Sang Hyang Burung dan Astawi Kataboma. Baiklah, saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Saya izin kembali. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, season pertama menegangkan. Ternyata bukan Hyang Jedar yang datang malah Astawi Kataboma. Ngomong apa ya? Tokoh-tokoh tua aja udah datang. Tapi yang jelas memang walaupun kita di pihak yang dizolimi lah, kita ingin membantu saudara kita, tetap semuanya harus melalui proses ya.
Kita nggak boleh melakukan tindakan sendiri-sendiri. Ya. Karena yang kita hadapi ini adalah satu kekuatan yang mereka sudah solid. Ya. Mereka pun sudah bersatu. Ya. Dan kita pun harus menjaga persatuan itu dan menggunakan strategi-strategi terbaik agar tujuan kita dalam rangka menyelamatkan Pangeran Lodaya bisa tercapai. Baiklah sahabat syiar, dan ada satu hal yang menarik, kita diundang ke keratonnya Asta Wikata Boma di daerah Gunung Pucung, Argopuro. Ini kebetulan ada Korwil Blambangan. Siap nggak? Gitu aja, gampang. Iya. Kalau siap, kita akan segera menuju Gunung Pucung untuk mengetahui perkembangan dari apa yang dilakukan oleh Asta Wirataka Boma. Yang tadi kalau nggak salah dia ngomong pengen ketemu sama, bukan pengen ketemu oleh menjumpai naga merah. Karena memang dahulu mereka berdua ini merupakan sahabat karib. Tapi karena ada satu persoalan, ternyata perpisahan itu juga tak dapat dihindari. Oke sahabat syiar, kita akan lakukan mediator kita yang kedua, Saudara Wendy Widoyoko. Ya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam. Wah, Laskar Putih udah hadir. Alhamdulillah. Mau lanjut apa nanti, Ki? Hah? Mau lanjut apa nanti? Ayo nawe. Itu kesian itu mediator kita, capek. Saha? Sadi. Kajen. Loh, kok kajen? Budak iya tuh leles. Iya, kesian atuh. Aman, Jang. Aman. Masa ngobrol begini bangun atuh? Udang. Udang. Hah. Di kapang udangkeun. Sul. Oh, Kang Dika. Oh, Dika dia ngomongnya. Oh, Dika. Wah, mentang-mentang di Tasik dua-dua anak. Ya, begitu nggak bisa, Kak. Iya, juga nggak bisa, Kak. Iya. Ki, ayo dong, Ki. Kesian, Ki. Pangudangkeun. Berat atuh, Ki. Tunjukkan keperkasaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ayo, Ki. wah, dia sengaja itu. Udah tinggalin aja, Kak. Karu Jajang. Iya. Jauh-jauh dari Galunggung. Manja amat jadi anak. Liar, Jang? Hah? Liar. Emang dari mana kok bisa pusing begitu? Hah? Habis naik kapal laut apa gimana? Oh. Emang dari mana Aki naik kapal laut? Sumatera. Sumatera. Ngapain? Itu kan tugas wiseso. Orang nempuh eta, Jang. Nampak naon? Anu. Apaan? Seru, Jang. Pakai kacamata tuh. Ya itu kan pakai kacamata. Kaca panon. Ini, tunjuki pakai ini nih. Mana nyolong budak eta, tapi Apaan berangan. kamari budak eta nu pake, Jang. Iya, Ki. Pinjem. Viral, Jang, sedunia. Viral ya. Kurang make kios kieu. Ah, iya. Seru, Jang. Seru ya? Terus Aki itu. Aki naik ke Parahut naik. Urang numpak ke perahu. Wah, Manusia mending ngebut, Jang. gabut. Budak letik. Kieu we. Viral si Ajo. Sabaraha ieu meuli, Pi? Pinjam. Hah? Pinjam. Pulangin. Poek geuning, Jang.
Hah? Poek? Iya kan itu kacamata panon hidung. Iya kan? Neng, lagi atuh. Mana ada Neng? Oh iya dilihat aja. Katanya gelap, tapi kok kelihatan? Eta makan ciki rasa jagung, bagi atuh. Iya sih. Giliran cewek kelihatan deh. Aduh. Biasa Jang. Biasa. Mata lelaki. Mata aki-aki. Mata lelaki. Oh lelaki. Oke Ki, Oke, kita Jang. kembali ke topik. Si Topik. Nggak ikut topik. Hah? Dia lagi kerja dia. Jadi gimana nih Ki kasus Pangeran Lodaya? Jadi pakai Jang. Ngobrol. Pipi copot deh Pi. Asa kos kumaha urang. Bagus itu. Tuh kan Pi? Siap Ki. Oh, Enak deh. kasepan kos kieu nya Neng. Untung dia nggak ngerti Ki dia orang Jawa. Ki. Ngerti, sorry. Kau aja tadi dia kau. Jadi gimana Ki, Lararoga Ki? Ada informasi nggak yang Aki terima? Tadi datang dari Gunung Pucung. Gunung Pacu. Pacu kuda. Pucung. Gunung Pucung. Astawi kata Boma. Betul, dia datang. Waduh. Terus Naga Putih juga datang. Wah, orang ketinggalan. Dikasih. Loh, kenapa? Apa hubungannya sama Dika? Ijitan orang tadi, Jang. Sare di luhur. Siapa itu? Dika. Waduh. Menikah pules-pules orang. Udah sampai pijit-pijitan. Oh. Waduh. Mantap, Jang. Pijitan Dika. Saya aja belum pernah dipijit sama Dika. Wah, Dika kualat ya. Iya Ki, kembali ke topik lagi Ki. Ini gimana informasi terbaru nih terkait Pangeran Lodaya? Nanti, orang tanya Jang. Jadi kita belum ada info terkini nih. Oh. Tapi betul di sana ada pertempuran Ki. Katanya Maung Biru emosi. Wah. Jang, merintahkan Maung Biru. Ini kan dia udah sadar Ki. Sadar. Iya, tapi dikata... watak keras kepalanya, Jang. Kenapa? Tempur. Kan udah selarang, jangan tempur, hindari pertempuran. Susah, Jang. Nggak pancing. Tapi menang nggak? Hah? Menang nggak? Alhamdulillah, Jang. Ah, ya udah kalau menang nggak apa-apa Ki. Apa kalau menang? Tapi efeknya, Jang. Apa efek itu? Suruh tarik mundur aja udah deh kalau begitu. Hah? Tarik mundur. Tarik mundur. Iya udah menang ini. Tapi nggak efek ke negara, Jang. Kok efek ke negara? Apa hubungannya negara? Thailand yang Kamboja. Jauh Ki. Jauh. Disangkut-sangkutin Thailand sebagai negara. Lama-lama Rusia tuh sama itu Ukraina. Nguspang heula namanya. Iya duluan Ki. Tapi nggak apa-apa, akhir zaman emang akan banyak pertempuran kayak gitu Ki. Yang penting kita jaga ya bangsa Indonesia jangan sampai terjadi kekacauan. Kita jaga. Iya, Ki. Kacau, Jang. Indonesia mah perang saudara. Perang saudara. Kamari orang maca Posjin, Jang. Posjin. Koran halaman pertama. Posjin Indonesia. Deadland. Hah? Deadland. Head News. Oh, Head News. Iya, Hot News. Antara P titik versus F titik. Apa itu titik. Baku hantam, Jang. Di dia takbir, Allahu Akbar. Di itu takbir, Allahu Akbar. Kedepak. Berarti Allahu Akbar lawan Allahu Akbar. Waduh. Tak kumaha, Jang. Gak boleh Ki. Sama-sama mengaku umat Nabi kok begitu. Nggak kaganggu tah pikiran anak ku si Jin anu ngieun provokator. Saha? Lepi Jin provokator. Jin, apa? Lain urang mah jin asik.
Udah lagi nggak usah bahas itu Ki, nggak usah bahas itu. Kita serahkan aja kepada pihak-pihak yang berwenang lah. Yang jelas kita masing-masing harus menjaga lah. Jangan sampai Islam itu menjadi sebuah image yang jelek karena umat Islam sendiri. Kita masing-masing harus menjaga. Balik deh ke topik ya. Balik si Opik. Jadi gimana? Belum ada perkembangan terkait berita tentang Lala Roga? Entah Jang. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kita nunggu aja perkembangan dari mereka yang sudah ditugaskan aja. Terutama Maung Biru. Urang mah kamari hampura we Jang. Kenapa itu Ki? Ker di Semarang. Tidur? Sare. Wah, kan benar. Di tatangkalan cau aya ayunan Jang. Ada ayunan? Asik weh. Tatalitu, tilati, talatutit. Ngeuna sare. Ulah serius ya, Dra. Urang sare di harapan urang aya nu ngorok sare. Jadi ketularan gitu. Eta sare ngeuna, urang ge sare Jang. Wah, saya kira itu strategi Aki pura-pura tidur deh. Biar memang lepas, nanti bisa diikutin dia. Kira-kira mengarah kemana. Ternyata tidur beneran. Waduh. Ini gara-gara berubah jadi pocong ini. Jojo. Kok Jojo? Emang disuruh Jojo? Su Jojo. Pohon pisang lagi. Tatangkalan cau. Waduh. Jadi kumaha Jang? Ya mungkin kita akan masih menunggu informasi lah. Tapi amun ka Pangandaran kumaha Jang? Mau ngapain Pangandaran? Konsolidasi nanti. Negosiasi. Sama si Eta. Siapa itu? Si Eta. Ibu. Indung. Melalui Indung. Wah ini menarik juga nih Ki. Indung Aki. Negosiasi. Kang Mas Dewe katewak gak bisa keluar. Urang katewak di keur bareto ceurik, urang bisa keluar. Iya. Ini urang pan bager Jang. Cie. Sama ngehurian wae. Kalau gitu laksanakan aja Ki, cari informasi dari Indung Aki. Oke. Apalagi ini saya lagi nyusun rencana ini untuk mengadakan pertemuan di Gunung Padang. Wow. Kenapa Ki? Yakin Jang? Ya habis mau gimana lagi deh pada saudara-saudara yang lain jadi korban. Kerbareto tahun hareup. Iya, tahun harapnya kan tahun sekarang. Engke tahun ayeuna, engke tahun hareup. Ini saya udah mulai membuat perizinan. Saya serius ini. Serius. Ra. Yakin Ra? Hah? Yakin Ra? Untuk katunda deui Ra. Tuh. Amun katunda deui kumaha Ra? Gara-gara Aki berarti. Urang. Lah iya, kita udah semangat, Aki nggak semangat. Gara-gara Aki. Oke. Nah gitu dong. Gas ya? Oke. Kira-kira sebelum Lebaran atau habis Lebaran? Kadang-kadang. Sa teu acan Lebaran, sa enggeus Lebaran. Sa teu acan Lebaran Jang. Amun tahun ayeuna mah. Sa teu acan Lebaran. Kan rencana Lebaran itu kan bulan Maret. Berarti kita bisa bulan Februarinya. Ra. Jadi bodohan. Tahun ayeuna. Februari. 2002 genep. Bulan Februari itu Ki, itu masih tahun 1447. Hijriah. Masa lupa sebagai seorang muslim? Aduh. Sul. Tapi benar Ki, insya Allah saya sudah menjadwalkan itu antara Oktober dan November.
Pokok sebelum saya umroh harus tuntas. Catatan umroh. Saat umroh. Musim hujan, Jang. Nggak jadi masalah. Bukan sebagai satu hambatan. Oke. Oke, awan kintona kurang. Minggir sih. Bagus. Tenang, Dak. Hujan 24 jam. Salah. Untuk hujan 24 jam. Nah, gitu. Pokok Ki, pilihannya tuh cuma 2. Dia yang kalah atau dia yang hancur. Itu aja udah. Pilihan anak cuma 2. Dia yang kalah, dia yang hancur. Kita menang. Iya. Kita menang berarti kan? Itu targetnya. Harus, Jang. Harus. Aki pasti paling depan kan? Oh, orang kemarin di harapan gawang, Jang. Paling belakang. Paling belakang. Kiper. Orang nggak bantuan, Jang. Ambil menang Indonesia. Apa? Ngaledek, Jak. Ngaledek bebek. Sama dikat. Nggak apa-apa, Ki. Jo, biasa, Jo. Gaya oke. Nggak boleh gitu, Ki. Nggak boleh. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Indonesia 80 tahun, Jang. Menang jangan sombong, kalah jangan putus asa. Sportivitas. Indonesia 80 tahun, Jang. Apa tuh? Encan merdeka, Inggris merdeka. Iya, 80 tahun merdeka. Itu hadiah, mudah-mudahan sampai mendapatkan gelar juara nanti. Kita doain. Juara tuh, Jo. Juara kan. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak dia yang kalah, kita yang menang. Itu aja. Sarwa, Ostadi. Oke. Bulan. Kurang aya tugas naon? Tugas Aki konsolidasi. Jaga jangan sampai para tetua ini mengambil tindakan sendiri-sendiri. Kita harus tetap bersatu. Tadi Naga Putih udah mau kabur aja ke sono. Udah mau nyerang aja. Tenang, Jang. Tenang. Calling down, Jang. Iya, harus seperti itu. Tenang, calling down. Mbah Moy. Kenapa Mbah Moy? Bareto. Di atasnya kabehanana. Nah, ini juga nanti coba kita ngobrol sama Mbah Moy. Untuk tanggung-tanggung undang ke dia. Berarti memang luar biasa. Berarti luar biasa dong, Ki. Kita diundang ke sini, Ki. Tapi ada patungnya, Ki, di sono, Ki. Hah? Ada patungnya. Patung? Patung mah etang nyenan eta we. Apa itu? Nyenan bangsa Ujang. Lah iya, tapi kan kalau ada umat Islam yang datang menghormati patung itu, wah, itu sama juga berhala. Rasa nok we. Tanya engke, Jang. Ke Mbah Moy. Betul. Tanggung jawab. Maka habis ini Amun Wendy aja udah toh mediator. Mbah Moy. Ulah tanggung-tanggung. Asyhadu, Jang. Dia. Oh nya, Jo. Pokoknya takbir ke, Jo. Pokoknya kudu asyhadu. Pan asyhadu nang kamari pan can asyhadu ka handap, Jo. Kayak berubah ka luhur, Jo. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu sia Mbah Moy. Asyhadu. Jampe-jampe itu. Ami berjuang bareng Jang yang urang. Untuk pas wae. Perdebatan produser jeung sutradara. Itu emang bisa dijamin itu kalau Mbah Moy baca syahadat dia akan berjuang bareng, akan akur sama Aki. Wah, sudah pasti dan tentu, Jang. Karena sudah menjadi koalisi, bukan oposisi. Koalisi bukan oposisi. Kok Kompas TV sih, Jo? Naon sih eta? Oposisi. Heeh. Akan menjadi koalisi, bukan oposisi. Iya. Nah, Kompas TV. Itu Jojo. Larina ke Kompas TV. Perasaan nggak ada ngomong gitu ya? Komposisi. Hah? Komposisi.
Tadi orang ngadengin Kompas TV. Nah, itu Aki. Selamat malam para pemirsa. Itu apa ya? Berita malam. Oh, berita malam. Jadi memang target kita Stand up komedi, Yang. Oh, stand up komedi. Dodit. Targetnya Ismoyo masuk Islam. Itu targetnya. Kurang lalajo si Dodit. Dodit apa tuh? Si Dodit, Yang. Bulu hidungmu bergetar, Bulu hidungmu bergetar. Lepaskan bulu hidungmu bergetar. Teuing saha eta nu diomongkeun. Aduh. Aya wae. Oke lagi kalau gitu Ki. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak semua Jang. Udah kayaknya ya. Akhirnya orang konsolidasi tuh jaga biar nggak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Oh, terutama selidiki bawang biru tuh. Kalau dia memang mengkacaukan, tarik mundur. Wah, siap. Tapi jangan ke ujung kulon. Siap, Jang. Iya. Monitor. Tempatin di mana kek? Kita kasih hukuman lagi tuh. Pasukan. Balik kanan. 813 Solo Bandung, balik kanan. Solo Bandung kok. Solo Bandung. Berhubung cuaca 55 kurang kondusif 810. Oke. Oke, Jang. Apa? Kayak orang mau buang dahak aja begitu. Yuk seri wae sih, yuk. Oke lah. Oke. Ya. Oke, standby di sini sampai Ismoyo datang nanti. Orang udah keluar? Enggak, maksudnya keluar, tapi mengamat-amati situasi di sini. Oke? Amun orang di jero. Jadi saksi, Yang. Tapi mual waka. Iya, nanti. Untuk masuk Islam tidak ada paksaan. Betul. Tidak boleh dipaksakan. Betul. Tapi kalau terpaksa, ayah si Pur. Pur, jauh dateng sih. Deket ini bukan jauh. Wong kampungnya Wono kiri. Dunia baso. Oke lah kalau gitu Ki. Oke, Jang. Ya? Oke deh. Mbak Moy, giliran mana? Full. Oke lah sahabat siar, sambil menunggu Jaya Dharma keluar, kita akan persiapkan mediator kita yang kedua. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di siar di dalam gelap. Siar di jero poek. Siar di dalam gelap. Oke pemirsa, mari kita saksikan Mbah Moy mengucapkan 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum. Oke, sahabat siar, ternyata mediator kedua kita bukan Wendy ya, seperti tadi Ki Jarod bilang, tapi Samsul. Sel, emang ada dirasa? Ada kan? Ada? Ada ya. Apa yang dirasa? Ya dari makam itu. Makam mana? Dari kampus. Emang tadi kan itu nggak ke sana? Iya, kalau sana bisa kusut tuh. Oke lah. Oke, sahabat siar, kita lihat aja siapa nih yang masuk ke dalam Samsul. Oke, kita mulai. Sudah. Astagfirullah. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.